Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Mumu Channel, teknisi pemula. Konten kali ini ada handphone Aldo AS9. Handphone ini datang sudah tidak hidup alias mati. Kali ini saya coba cas, namun tidak ada nyawa sama sekali, tidak ada indikator lampu ataupun getaran, tidak ada sama sekali. Coba diulang-ulang, colok lagi, cabut lagi, tidak ada getaran sama sekali. Dan biasanya dengan handphone Android ataupun handphone yang lain, jika dicas tidak bisa alias tidak ada getaran, itu biasanya baterai. Maka yang bermudah dulu kita cek baterai dulu apakah ada tegangan. Jika ini dicek tegangan baterai ada, bisa juga konektor cas bermasalah. Kita coba di setelan 20, apakah baterai ada nyawanya. Dan pada umumnya handphone jika dicek baterai ada tegangan 3,3, batas minimum ya 3,2 atau 3,3 sampai dengan 4,1, itu bisa dipastikan bisa dicas. Namun jika tidak ada tegangan 3,0 ataupun berapa, nah ini kan 40 ya, 4,0. Nah, ini harusnya bisa dicas, tetapi tadi kita coba colok tidak bisa dicas. Itu artinya bisa juga dari konektor casnya bermasalah. Kita coba nyalakan. Nah, karena itu ada tegangan 4,0, berarti bisa nyala. Tapi nggak tahu baterainya ada isinya yang atau enggak, karena nggak bisa melihat karena dicolok cas tidak mau. Jadi hanya tegangan saja yang bisa kelihatan dengan menggunakan multitester. Nah, itu muter-muter apakah bisa kepenuh. Jika ini mati berarti artinya baterai kosong. Coba colok lagi guys, masih penasaran, tetap gak mau juga. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk memastikan apakah konektor cas bermasalah, kita coba di konektor baterai. Nah, ternyata tidak ada tegangan yang masuk. Harusnya di konektor cas itu ada tegangan 4,1, itu wajib ya guys. 3,7 sampai dengan 4,1 itu wajib. Nah, ternyata saya cek tidak ada tegangan masuk, padahal colokan kita cas. Colokan kita cas, kita colok cas. Ngomongnya belepotan aku guys. Well. Itu bisa dipastikan konektor cas bermasalah karena tidak ada tegangan yang masuk ke konektor baterai. Nah, ini agak buram ya, kameranya masih jelek. Nah, ini langsung saya bongkar aja, dan durasi video saya percepat karena untuk mengurangi waktu videonya ya. Ini dipercepat hingga 5 kali. Jadi
buat teman-teman, teruslah belajar. Ngomong apa mana guys, aku kok pelepotan gini. Jadi dibuka, jangan lupa itu di situ ada konektor fleksibel, ada fleksibel untuk touchscreen dan LCD. Pelan-pelan, dan di situ juga ada kabel untuk buzzernya ya, speaker atas ya. Jadi modelnya di solder. Nah ini akan saya solder dulu ya, terlepas dulu agar soalnya dekat banget dengan konektor casnya. Nah ini sudah terlepas. Jangan lupa kamera itu juga dilepas ya guys. Masih dihilang-hilang ya. Udah ngopas sih dipasang. Jebule lali kameranya diculke. Aduh Jan, piye iki guys? Jan, itu kameranya belum dilepas, mau dicapit di situ malah belum dilepas guys. Jadi karena handphone ini kelihatannya belum pernah diservis, jadi masih ada penutup lakban ya di atas kameranya, itu di konektor kameranya. Dan ini langsung saya capitkan saja untuk pelepasan konektor cas. Namun sebelum dicopot, kita pastikan dulu, kita cek menggunakan multitester, apakah di konektor cas itu ada tegangan 5 volt. Itu wajib ya guys, wajib ada 5 volt. Dan itu untuk yang ground itu yang hitam, yang merah langsung ke jalur positifnya. Nah, jadi bisa dipastikan ternyata tidak ada tegangan sama sekali, harusnya 5 volt. Jadi tidak ada tegangan sama sekali ya guys. Itu artinya bahwa konektor cas ini bermasalah. Langsung saja kita copot menggunakan blower. Sebelumnya kita menggunakan kita kasih fluk dulu ya. Kenapa harus dikasih fluk? Karena fluk itu gunanya untuk menyebar panas, sehingga begitu di blower itu panasnya menyebar sehingga gampang dilepas. Begitu guys. Nah, sebelum kita blower, gunakan anti panas dulu. Lakban anti panas itu bisa dibeli di toko panci itu ya, di pasar. Tapi ini saya belinya online karena pas ke pasarnya saya nggak dapet ya, cuman biasanya itu di tambal panci atau apa tuh jual. Nah ini saya tutup karena di sebelah kirinya itu ada fleksibel ya, jadi saya tutup agar aman. Langsung saja guys kita blower dengan setelan angin 3, setelan panasnya 350. Nah ini karena tadi sudah saya nyalakan terlebih dahulu, jadi panas sudah siap. Langsung kita tembak. Kita fokus saja di konektor casnya. Jadi jangan tangannya ojo ngeratil ya guys. Ojo ngeratil bahasa Indonesia apa ya? Jadi kalau belum panasnya menyebar itu, kalau kita goyang sedikit sudah goyang, itu artinya konektor sudah lepas. Jadi jangan ngeratil, main tunyu-tunyu, tusuk-tusuk. Nah jadi
Begitu ya guys, jadi nunggu sampai timahnya meleleh, kita senggol sedikit sehingga itu sudah terlepas, langsung kita angkat saja. Begitu guys. Dan setelah itu kita pakai menggunakan solder wick. Untuk itu kan lubang ya, lubangnya masih ketutup timah, jadi harus menggunakan solder wick. Nah, soldernya harus panas juga ya guys, karena kalau tidak panas itu akan sulit sekali, dan bisa dibantu menggunakan blower ya guys kalau kurang panas soldernya. Nah, itu kita tambahkan flux dulu agar panasnya menyebar, mudah untuk melubangi bekas tempat konektor casnya. Harus telaten guys, kelihatannya mudah tetapi ya lumayan. Kadang untuk melubangin seperti itu aja agak lumayan repot jika soldernya kurang panas. Biasanya saya bantu menggunakan blower. Nah, ini karena tutorialnya menggunakan solder wick, jadi saya, karena soldernya panas maksudnya, jadi tidak dibantu dengan blower. Dan itu sudah mulai lubang guys. Nah, seperti ini ya, jadi harus lubang rata. Dan ini waktu pemasangan konektor casnya ya, jadi dipresisikan, jangan sampai ada yang tidak rata. Jadi harus benar-benar teliti, karena kalau tidak kuat gampang terlepas nantinya. Dan ini disolder menggunakan menggunakan timah gulung ya. Yang pertama kaki-kakinya aja dulu yang di solder ya. Jadi sampai benar-benar kuat agar tidak mudah terlepas. Begitu guys. Aduh, di belakang sana ada suara motor, suara bocah, karena masih belum terlalu malam jadi masih banyak anak-anak. Jadi pelan-pelan aja ya, nggak usah terburu-buru. Segala suatu pekerjaan kalau terburu-buru nanti hasilnya tidak baik, gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu buru-buru ya guys, santai aja sambil nyeruput-nyeruput kopi. Kopinya mana ya? Kelihatan di kamera ya guys. Nah, seperti ini. Dan setelah kaki-kakinya sudah selesai semuanya, selanjutnya adalah pin kaki-kaki yang ada di PCB-nya juga harus kita solder. Lu kameranya melayu. Nah, ini sudah pasang, tinggal kaki-kakinya. Dan saya menggunakan flux dahulu, lalu menggunakan timah cair ya untuk kaki-kaki di PCB-nya, karena saya lebih mudah menggunakan timah cair ya.
Dan ini saya berikan blok dulu, jangan terlalu banyak nih guys, dikit-dikit aja. Nah ini memberikan timah cairnya. Ditaruh di sisi-sisinya saja. Nah, setelah itu baru menggunakan solder. Jadi kecil banget itu guys, jadi memang harus menggunakan kaca pembesar biar kelihatan. Dan ini saya tidak menggunakan kaca pembesar, dan karena menurut saya masih terlihat lah, jadi bisa lebih mudah itu menggunakan kaca pembesar. Nah ini satu-satu di solder, jangan sampai pin yang satu dengan yang lain itu gabung. Seperti ini ya. Nah setelah merata, nah lalu dibersihkan menggunakan thinner, tentunya dengan sikat gigi. Nah setelah itu dilap menggunakan tisu. Nah seperti ini. Bisa dilihat hasilnya. Nah itu sudah presisi ya. Nah setelah ini kita lakukan dengan dipasang dulu ya nanti, tapi itu video kepotong waktu pemasangan ke mesin. Dan ini pengecekan apakah ada tegangan. Nah itu di konektor baterai ada tegangan 40, jadi artinya sudah ada tegangan yang masuk ke konektor baterai. Bisa dipastikan itu bisa dicas gitu ya guys. Jadi di bawah PCB, di konektor casnya itu wajib 5 volt. Nah kalau di konektor baterai itu 3,7 sampai dengan 4,1 itu tegangannya ya guys. Dan ini proses setelah dipasang menggunakan cas itu sudah bisa ngecas ya guys. Nah itu sudah bisa dicas dan kita langsung hidupkan saja handphonenya. Kita tunggu proses ke menu layar utama ya. Dan sudah dipastikan down ya guys, bahasanya down. Downnya apa down? Jadi sudah bisa dicas. Dan ini saya coba hidupkan sambil dicas. Tunggu sampai ke tampilan menu. Mungkin itu saja tutorial pada hari ini, semoga bermanfaat untuk semua. Teruslah belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.